Jumpa lagi Jakarta TV. Samsung Galaxy A72, A52, dan A32 sudah resmi diumumkan oleh Samsung. Ketiganya datang dengan peningkatan yang lumayan mengejutkan ya. Kami cukup kaget mengetahui bahwa wishlist kami kepada Samsung dipenuhi di jajaran seri A ini. Apa saja peningkatannya? Ada banyak. Mari kita bahas. Kuartal pertama setiap tahunnya adalah saatnya Samsung mulai memperkenalkan Galaxy A series jajaran utama mereka ya. Samsung Galaxy A52 dan A72 adalah penerus A51 dan A71 yang keduanya adalah jajaran smartphone yang laris manis tahun lalu, terutama yang A51, populer banget kayak satu itu ya. Oke, dalam video ini kita akan bahas mengenai A52 dan A72 yang baru saja diumumkan oleh Samsung. Nah, untuk mempermudah pembahasan itu, kami akan menggunakan asumsi bahwa harga jual A52 dan A72 akan menyerupai harga smartphone pendahulunya. Bener. Kalau kalian lihat yang ini dari tadi, ini bukan A52 atau A72, ini adalah A32. Ini adalah smartphone seri terjangkau dengan SoC MediaTek G80, lumayan kencang ya. Konektivitas 4G tentunya, kamera 64 megapiksel, ada ultrawide 8 megapiksel juga di sini ya. Ada NFC tentunya karena sebelumnya juga udah ada. Layar Super AMOLED 90 Hz. Super AMOLED 90 Hz, saya ulang lagi ya. Iya, soalnya di harga segini Super AMOLED 90 Hz. Fingerprint otomatis on screen juga, triple slot untuk micro SD dan SIM card, baterai 5000 mAh, charger 15 watt yang lumayan kencang kalau di Samsung ya. Ya, ini adalah smartphone yang harusnya cukup terjangkau dan dengan kemampuan yang mumpuni banget. Tapi kita nggak akan bahas banyak-banyak kali ini karena emang ini juga baru datang, baru kepegang nih. Akan segera masuk ke lab dan akan segera kita review aja deh. Jadi kali ini akan kita bahas adalah lebih ke arah A52 dan A72 ya. Untuk desain A52 dan A72 ini serupa banget, kecuali beberapa poin-poin tertentu saja. Yang pertama adalah ukurannya. Untuk A52 dimensinya adalah 75,1 x 159,9 x 8,4 mm dengan bobot 189 gram. Ya, tentu saja A52 akan jadi yang agak ringan memang di sini. Sementara A72 dimensinya adalah 77,4 x 165,0 x 8,4 mm. Bobotnya 203 gram. Perhatikan, kedua smartphone ini bisa jadi lebih lebar di A72, tapi tebalnya sama ya. Bobotnya pun ya beda tipis banget, 189 sama 203 beda tipis ya. Nah, oke, mari kita lihat bodinya. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power dan volume up and down. Kemudian di sisi atas kita lihat ada SIM tray hybrid untuk 2 SIM card atau 1 SIM card plus 1 micro SD hingga 1 terabyte. Lalu kalau kita lihat di sisi kiri itu kosong. Nah, kemudian di sisi bawah kita lihat ada jack 3,5 mm buat audio, ada lubang mikrofon yang kecil di situ, ada USB Type C, of course Type C ya harus ya. Ada grill speaker juga di situ. Baik A52 maupun A72 memiliki dual speaker stereo yang dicune oleh AKG. Speaker yang satunya lagi menyatu dengan speaker yang dipakai untuk nelpon. Adanya di sisi depan di atas layar tentunya. Nah, di sisi depan ini kita juga melihat ada sebuah kamera selfie 32 megapiksel f2.2 dalam bentuk punch hole di layar ya. Nah, dia ini memiliki fitur stabilisasi untuk video dan jika dibutuhkan perekamannya bisa mencapai resolusi 4K sama seperti pendahulunya. Lalu tentunya ada layarnya. Iya, ini adalah layar spesial untuk jajaran Samsung. Layar ini akan beda untuk kedua smartphone ini ya. 6,5 inci untuk yang A52 dan 6,7 inci untuk yang A72. Tentunya A72 lebih besar sedikit ya. Resolusinya adalah Full HD Plus atau sama-sama di 1080 x 2400. Ini membuat A52 memiliki kerapatan sekitar 407 ppi dan A72 ada di sekitar 394 ppi. Ini dua-duanya sudah ada di atas standar ketajaman di mana kita sudah tidak bisa lagi melihat piksel-pikselnya yaitu 300 ppi. Jadi dua-duanya udah oke banget ya. Dan tentunya yang paling penting keduanya adalah Super AMOLED. Tapi dua-duanya juga 90 Hz. Namun secara teoritis dari berbagai pengujian kami, kalau dia 90 Hz, biasanya dia tidak menguras baterai jauh lebih boros ketimbang 60 Hz. Dan jelas lebih irit ketimbang yang 120 Hz, tapi kenyamanannya udah dapat.
Sementara itu, untuk tingkat kecerahan layar ini bisa mencapai 800 nits. Jadi di luar ruangan masih cukup oke nih harusnya. Karena menggunakan layar Super AMOLED, baik A52 maupun A72 memiliki in-display fingerprint. Jadi ya tetap ya mukanya tuh di layar jadinya ya. Nah, oke, sekarang mari kita beralih ke sisi belakang. Di sini tentunya kita bisa melihat kameranya. Ya, kita bisa melihat bahwa kamera bumpnya untuk di A52 dan A72 itu jelas ada ya, kotaknya itu jelas ada. Tapi lucunya Samsung seakan berupaya untuk membuat punuk kameranya ini nggak terlalu kentara ya. Jadi nggak terlalu dibikin kentara banget. Baik A52 dan A72 memiliki basis dasar kamera yang sama. Nih, menarik nih. Dengan dibedakan pada A72 itu punya kamera tele. Nah, untuk main kamera dua-duanya sama 64 megapiksel dengan optical image stabilizer autofocus bukan f1.8. Ini unik sekali di mana OIS atau optical image stabilizer adalah benda yang langka di kamera kelas menengah. OIS ini akan sangat berguna untuk fotografi di mana pemotretan sering menggunakan multi frame untuk menghasilkan gambar yang terbaik. Untuk night mode ini juga akan bantu karena night mode itu bisa pakai multi frame. Dan untuk fotografi kalau kita udah agak deket-deket itu bisa ada getaran-getaran kecil. Nah, itu tidak bisa dihilangkan dengan electronic image stabilizer. Itu harus pakai optical image stabilizer. Tentu saja untuk video dia akan juga membantu ya. Nah, kemudian untuk ultrawide ada kamera 12 megapiksel fixed focus, jadi nggak bisa autofocus memang, f2.2 dan cukup besar juga sensornya. Kemudian ada makro 5 megapiksel fixed focus juga. Nah, tentunya baik A52 maupun A72 ini masih memiliki fitur super steady ya, yang membuat video bisa jadi super stabil banget, dan dia juga punya image stabilizer spesial untuk videonya. Nah, pada A52 kamera tambahannya itu adalah sebuah depth sensor 5 megapiksel. Sementara itu pada A72 kamera tambahannya adalah kamera dengan lensa tele 8 megapiksel autofocus f2.4 ya. Digital zoomnya bisa mencapai 30 kali. Walaupun harusnya sih ini optimalnya digital di 10 kali ya. Tapi udah oke banget ya. 3 sampai 10 kali di rentang harga seperti ini udah oke banget. Nah, dari sisi software kameranya juga ada peningkatan ya. Selain pastinya sudah memiliki single take, A52 dan A72 sama-sama memiliki fitur Pro untuk kamera dan Pro untuk video. Kedua fitur ini sudah lebih lengkap pengaturannya dibandingkan pendahulunya. Sudah menyerupai kelas flagship Samsung lah ya. Nah, mengenai kemampuannya nanti kita bahas dalam review lengkapnya. Ini masih preview ya. Oke, itu dari bagian luar. Sekarang mari kita lihat isinya ada apa aja. Ya, di dalam keduanya ini dapur pacunya sama aja. SoC atau chipset atau prosesornya adalah Snapdragon 720G. Ya, jangan kecewa kalau A71 dulu pakai 730G, kenapa sekarang pakai 720G? Sebetulnya nggak ada masalah karena 720G itu dikompensasi untuk menjadi sedikit lebih kencang ketimbang 730G atau sama saja. Bedanya memang nanti di dukungan layar ya. Tapi ini layar kan Full HD+, jadi sudah oke untuk 720G. Nah, nanti kita lihat performa seperti apa di dalam review lengkapnya tentunya ya. Hal yang menarik di sini kita bisa lihat bahwa Samsung meletakkan sebuah heat pipe untuk SoC 720G ini. Jadi harusnya panas dari 720G ini bisa tersebar dengan merata untuk membuat performanya tetap kencang tapi body nggak panas. Dan menghindarkan ada titik-titik yang terlalu panas pada permukaan smartphone. Nah, untuk RAM, keduanya itu bisa up to 8 GB RAM-nya. Untuk internal storage itu sampai dengan 256 GB. Dan untuk konektivitas itu 4G LTE. Tentunya ini belum 5G karena masih pakai 720G. Lalu untuk Wi-Fi-nya dia sudah Wi-Fi AC, jadi bisa 2,4 GHz dan 5 GHz. Bluetooth versi 5.0, NFC tentu saja ada. Untuk sensor-sensor sudah ada accelerometer, fingerprint sensor, gyro sensor, geomagnetic sensor, hall sensor, light sensor, virtual proximity sensor juga sudah ada. Nanti kita cek aja kalau main game gimana, jalannya oke nggak tuh gyronya ya. Nah, untuk baterai ini agak beda ya. A52 karena ukuran lebih kecil baterai 4050 mAh, sementara A72 itu menampung baterai 5000 mAh. Untuk charger dua-duanya sekarang sama-sama pakai 25 watt. Dan 25 wattnya ini 25 watt Samsung yang terkenal kencang banget ngisinya ya. Kalian nggak bisa adu pakai 33 watt, kadang-kadang ini bisa lebih kencang. Untuk OS tentunya sudah pakai One UI 3, bahkan kabarnya akan pakai 3.1. Ini tentunya sudah pakai Android 11. Dan yang paling menarik lagi memang
Untuk fitur security, dia sudah memiliki fitur Knox dan secure foldernya juga tersedia. Jadi buat kalian yang pengen extra security, ekstra aman, seri-seri Samsung yang A series baru ini bisa mengamankan data kalian secara ekstra di situ tentunya. Ya, untuk warna yang tersedia adalah warna putih, hitam, lavender atau ungu ya, dan warna biru. Seharusnya keempatnya datang ke Indonesia sih ya, soalnya menarik-menarik warnanya. Nah, hal yang saya suka dari ketiga smartphone ini, A32, A52, dan A72 ini adalah tampaknya Samsung tampak mendengarkan konsumennya. Seri A yang tahan air dulu sempat ada, itu menghilang lalu diminta kembali lagi oleh konsumen dan Samsung menghadirkannya kembali, setidaknya di A52 dan A72. Jadi nggak cuma satu seri doang, tapi dua sekaligus ya. Dan banyak yang berharap bahwa layar Super AMOLED itu bisa lebih tinggi lagi dari 60 Hz, terutama di seri A. Kami dulu berpikir buat apa? Ya, apakah itu mungkin? Apakah harganya naik? Tapi ternyata, disediakan ya, 90 Hz sekarang tersedia. Tinggal pertanyaannya adalah berapa harga sebenarnya dari Samsung Galaxy A32, A52, dan A72? Ya, saya tahu saat video ini tayang bocoran harga udah bertebaran, tapi kami nunggu harga resmi aja ya. Kecurigaan kami sih memang harganya akan mirip dengan harga pendahulunya, dan itu akan membuatnya jadi sangat-sangat menarik sekali karena peningkatan yang diberikan oleh Samsung. Nah, jika benar, Samsung akan menjadi kompetitif di rentang harga A32 sampai A72 ini ya. Dan untuk A52 dan A72 tentunya layar dan daya tahannya terhadap air serta debu akan jadi keunggulan yang agak sulit ditemui di kelas harganya. Fitur kamera juga menarik, tapi kami belum bisa mengujinya, jadi kita tidak berani berkesimpulan. Kita lihat saja nanti setelah pengujiannya. Oh ya, jika kalian ada pertanyaan ekstra mengenai smartphone ini atau ada yang ingin kami bahas saat pengujian smartphone ini ya, tuliskan di kolom komentar. Nanti kami akan mencoba untuk mengakomodasinya. Ya, jadi sampai sini dulu preview smartphone Samsung seri A di 2021 kali ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.